Salam Rahayu kepada Anda semuanya dimanapun Anda berada. Semoga Anda semuanya selalu diberikan kesehatan lahir batin, serta diberikan kemudahan serta kelancaran dari Gusti. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewedarkan kawruh ilmu Jawa tentang arti makna aksara Jawa, kitab suci bagi kita yang ingin menjadi Jawa, yaitu orang-orang yang mengerti dan paham sebenarnya, bisa disebut ilmu kenyataan. Dalam bab ini saya akan mewedarkan tentang manusia yang pertama menurut ajaran Jawa yang disebut Adam Makna. Untuk mengetahui manusia pertama menurut ajaran Jawa sudah digambarkan di dalam aksara Jawa itu sendiri yang berbunyi Hana Caraka Data Sawala. Pada bab lalu, yaitu pada bab Adam Makna 1, 2, dan 3 sudah diterangkan sedikit banyak lewat pakem aksara Jawa, yaitu 4 baris aksara Jawa Ho, Do, Po, Mo, dan dijelaskan lewat 5 huruf aksara Jawa Ho, No, Co, Ro, Ko. Nah, silahkan ditonton videonya agar tidak salah dalam memahaminya, yaitu video-video yang sudah diterangkan di bab-bab terdahulu. Bahwa di bab dahulu disebutkan manusia disebut makhluk cahaya dan disebut yang manu. Mungkin di antara kita masih banyak yang bingung siapa yang manu itu, maka inilah penjelasannya. Jadi sudah saya katakan dari awal bahwa semua istilah-istilah itu bukan berasal dari Tuhan yang menamakan dan mengistilahkannya, tapi semua itu diistilahkan oleh manusia setelah sempurna kejadiannya, karena manusia dibekali cipta, rasa, dan karsa untuk mencari sejatinya asal muasalnya, dan diberi istilah itu untuk mempermudah menyampaikannya kepada sesamanya atas keberadaan adanya Hono atau Tuhan itu ada. Yang manu berasal dari 2 kata, yang artinya hening yakin anane Gusti, yaitu ciptaan Tuhan yang langsung berasal dari alam hening atau alam ketuhanan, yang paling yakin, paling paham, dan selalu terhubung dengan Tuhan tanpa putus. Maka disebut yang. Manu artinya manunggal atau kebersatuan, yaitu kejadiannya berasal dari bersatunya unsur Ho, Coro, dari unsur Tuhan, cipta Tuhan, dan rasa Tuhan itu sendiri, berupa sukma atau yang diistilahkan sukma, yang digambarkan dengan sebutan cahaya, yang bisa kita buktikan keberadaannya di dalam diri kita, yaitu Ho adalah hidup, Co adalah cipta atau akal pikiran, Ro adalah rasa batin, yang semua itu bisa dirasakan tapi tidak bisa disentuh dan dilihat bentuknya. Maka semua sudah ada di dalam diri kita,
semua kita sama. Maka yang manu sendiri ada yang mengistilahkan juga disebut Nur Muhammad. Nur Muhammad bagi ajaran Jawa begini penjelasannya. Nur kebanyakan orang mengartikan cahaya. Ya boleh-boleh saja, tapi di dalam ajaran Jawa Nur diartikan begini. Nur artinya nerangi urip, yaitu pancaran dari Tuhan yang memberikan jalan pencerahan kepada hidup setiap diri. Maka disebut Muhammad, yaitu artinya makhluk urip anane hiyo manembah marang ana tepi dawuh. Maksudnya ciptaan Tuhan yang adanya hanya selalu manembah atau terhubung dengan Tuhan setiap waktu dan patuh kepada perintah Tuhan yang bisa kita rasakan di dalam kalbu ajarannya, yaitu adanya cinta kasih, kesucian hati, dan keluhuran budi. Dalam bab ini semua kita sama. Maka semua itu disebut sifat terpuji atau manifestasi sifat-sifat Tuhan itu sendiri. Maka pancaran itu ada di dalam diri manusia, maka disebutlah Muhammad sejati. Muhammad sejati artinya begini. Muhammad sejati. Muhammad sejati. Menungso urip hiyo anane manembah marang ana tepi dawuh sejane ati. Saya artikan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih begini. Manusia hidup adanya hanya terhubung dengan Tuhan dan melaksanakan perintah Tuhan yang asalnya dari rasa hati atau nurani, yaitu untuk menebarkan cinta kasih, kesucian, dan budi pekerti luhur. Itulah yang disebut Muhammad sejati. Sedangkan semua proses dari awal hingga wujud kejadiannya hingga disebut manusia, maka disebut ada makna yang isinya Adam, Siti, Hawa. Maka inilah penjabarannya. Adam sudah saya beritahu maknanya, yaitu Adam asal dumadine anane manungso. Sudah dijelaskan dari bab Adam makna 1, 2, dan 3. Sedangkan Siti yaitu mempunyai makna sari intine bumi. Hawa yaitu heningo wujudo, yaitu dari unsur-unsur api, angin, air, dan bumi, dan telah wujud berupa badan ini. Maka badan kita ini tidak bisa lepas dari 4 unsur itu. Ditinggal api, angin, air, dan bumi tetap binasa. Maka badan ini pun dicipta dari unsur bumi tersebut. Yang di dalam bumi ada 4 unsur tadi, yaitu hawa api, hawa air, hawa angin, dan hawa tanah. Semoga penjelasan yang sedikit ini bisa dimengerti dan difahami dan menambah pengetahuan kita. Akhirnya saya sebagai manusia tentu ada salah kata yang tidak berkenan di hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda semuanya selalu memberikan maaf yang sebesar-besarnya pula. Akhirnya, salam rahayu.